Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah para sesepuh, khususnya Ustaz Ahwan yang sudah sepuh, juga Ustaz Profesor Daniel masih sepuh saya, dan juga Ustaz Imron sudah memutih, dan juga Dr. Rafi'i, Masya Allah, Ustaz Aceh, Masya Allah, Dr. Burhan, Masya Allah, jauh-jauh, Syekh Lampung, Masya Allah, Syekh Haris, Ustaz Haris, Masya Allah, semua jauh-jauh, dan Pak Babang, dan lain-lain yang tidak bisa, Afwan, Ustaz Alfian, Afwan, yang tidak bisa disebut namanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, amin. Allahumma shalli ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Mudah-mudahan kita dan juga ibu-ibu jangan tak terlupakan, Bu Profesor. Mudah-mudahan kita yang di puncak umur kita ini adalah di puncak kedekatan kita kepada Allah, dan di puncak gagasan kita untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, dan di puncak amal soleh kita untuk menggapai surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya buat PPT ini disapa oleh Sekjen Jamaah Ansor saya. Itu yang buat Ustaz. Iyalah, yang buat sendiri lah. Inilah lama-lama saya pikir inilah berkahnya berjamaah. Nah, ini saya belajar karena dulu saya dipaksa umur 50 tahun dipaksa mondok di Gontor 1 tahun lamanya, padahal anaknya sudah 8 atau 9, kalau itu 8 kali ya 8. Ya Allah ya Rabbi, akhirnya saya berpikir orang backgroundnya belajar pondok tapi harus belajar falsafah, belajar kata-kata kemanulkan, kata-kata dilde dan lain-lain. Akhirnya saya minta izin, capek soalnya. Kemudian yang diamanahkan kepada saya adalah nilai Islam dalam semangat nasionalisme, integrasi iman dan patriotisme oleh orang situ. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Muhammad Rashid Daniel tadi, sangat menarik, bahwa Pancasila telah dikubur, bahasa saya, oleh tangan-tangan kotor. Maka sekarang di mata ini mari kita mencoba menguak Pancasila yang sesungguhnya versi tafsiran para ulama dulu tuh gini. Itu yang coba kita angkat. Saya juga merasa sangat-sangat diwongkan oleh Ustadz Profesor Daniel, barangkali goro-goro gara-gara saya khutbah kuliah subuh langsung ketahuan bahwa saya ini orang pondok, langsung duduk makan manis, langsung kasih air, monggo Pak Kiai. Pikir saya, ya Allah, ini saya diladeni Pak Profesor. Ya, menurut saya bahwa ini kenangan sangat mahal itu, seperti kenangan orang yang mengumrohkan saya. Ya. Kalimat itu Masya Allah. Begitu San, terus oke. Sebelumnya lagi. Ini dia. Soalnya ini adalah kita berbicara kepada para narasumber. Oleh karena itu kita sebatas memaparkan data-data ilmiah syar'iyah untuk dengan semua mengkompromikan, memunculkan persepsi baru. Ringkas cerita adalah bermula dari sini. Li'ila fi Quraisy. Diskursus bangsa itu sudah diangkat oleh para nabi-nabi. Nabi-nabi dulu itu sejak zaman dulu kala mengangkat bangsa dan tauhid. Terus saya akhirnya terpikir pernyataan yang dibuat oleh para tokoh-tokoh yang lalu tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang lain-lain. Terus saya berpikir ini adalah karya para tokoh, sangat mungkin hanya bisa dipahami oleh para tokoh, dan pula tokoh yang selevel sekali berkala itu. Sehingga kalau ada tokoh-tokoh yang lain yang tidak sekali berkali itu sangat mungkin salah paham, salah pikir, gagal paham, gagal pikir. Lihat,
Isu kebangsaan sudah diangkat dari surat Makkiyah, li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Ila fi rihlata syita, kebiasaan mereka berbisnis. Nah, itu versi kebangsaan atau kesukuan ala Quraisy kali itu. Nah, oleh karena itu mukadimah saya adalah Rasul Amri al-Islam, pokok persoalan hidup itu Islam. Man aslama salima. Bayangkan ngeten, kita ini bernilai karena tidak di hati kita ada tauhid. Kita ini bernilai karena kita suka sedekah, yang punya duit. Kita pusat asal bernilai karena suka khutbah. Kita bernilai karena kita sholat. Coba sholatnya hilang, langsung tidak bernilai. Ustadz kurang khutbah, kurang bernilai. Yang kaya kurang sedekah, kurang bernilai. Rasul Amri al-Islam man aslama salima. Nah, kita mencoba membayangkan, memangnya tokoh dahulu tidak tahu begitu? Sangat tahu. Sehingga agar negara ini bernilai harus didekatkan dengan Islam, baru bernilai. Kalau tidak bernilai. Maka ketika negara tidak didekatkan dengan syariah, tidak didekatkan kepada keesaan Allah, itulah kuburan dari kata-kata beliau tadi. Pancasila sudah dikubur. Berangkat dari isu kebangsaan, li'ila fi Quraisy. Isu kebangsaan tidak boleh lepas dari isu tauhid. Isu keindonesiaan tidak boleh lepas dari isu ketuhanan yang Maha Esa atau keesaan Tuhan. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Kalimat rabb hadzal bait ini kalimat fenomenal. Misalnya kalau kita orang Aceh bercerita tentang tsunami, langsung gemetar. Nah, orang Solo, Gunung Kidul bercerita tentang gempa, langsung bergetar. Kalau baru kemarin. Nah ini Rabbu hadzal bait itu adalah berkaitan dengan surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, Rabbil fil mereka tahu bahwa yang menyelamatkan Ka'bah, baik itu Ka'bah, adalah Rabbul Ka'bah. Nah, maka jadi mereka sangat mengenal tuannya Ka'bah, yaitu Allah. Maka mereka yang berkebangsaan dan berbisnis hendaknya bertauhid. Nah, kalau orangnya tidak ahlul ilmi, tidak soleh, tidak profesional, akan memisahkan antara kebangsaan dengan keesaan Allah. Ketika itu terpisahkan, terkuburlah nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Maka nilai kebangsaan dan nilai tauhid sudah diangkat oleh Rasulullah sejak awal Makkah. Nanti endingnya adalah, ini endingnya. Ending perjuangan kebangsaan adalah surah An-Nasr. Ini Madaniyah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan adalah berbondong-bondongnya orang beribadah. Nah, ketika orang yang para pelaku pemerintahan bukan ahlu tauhid, maka terbalik. Kemenangan adalah teknologinya maju, tapi masuk neraka. Kemenangan adalah bisnisnya maju, tapi masuk neraka. Nah, maka kemenangan yang sesungguhnya adalah orang berbondong-bondong menyambut ajaran Allah. Tapi perjuangan kebangsaan plus tauhid pernah mengalami ujian tantangan dahsyat, yaitu di akhir hayat Nabi, peristiwa Fatah Makkah. Ketika dalam peristiwa, saya ini suka ngajar sirah sejak 20 tahun. Kemudian mengajar PKN lebih kurang 8 tahun. Jadi PKN yang mengajar sih juga ngajar kan. Dua-dua digabungkan. Nah, kemudian tantangan dahsyat adalah ketika mengepung kota Makkah. Nah, panglimanya Ansar mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Al-yauma tuhalul hurmah. Sekarang ini pembalasan. Hari pembalasan karena orang Quraisy, suku Quraisy memerangi nabinya lebih kurang 21 tahun. Maka sekarang tiba pembalasannya untuk bantai semua. Gitu. Nah, tetapi kemudian kata-kata tadi dinetralisir oleh Rasulullah. Menurut saya adalah solusi hebat dahsyat, yaitu Rasulullah mengomentari al-yauma yaumul marhamah. Hari ini Fatah Makkah hari kasih sayang. Al-yauma, isu kebangsaannya adalah al-yauma a'azzallahu fihi Quraisyan. Hari ini
Allah akan memuliakan orang Quraisy. Memuliakannya orang Quraisy bukan langsung dikasih duit banyak-banyak, bukan demikian. Takdir Allah, 2000-an penduduk Quraisy itu masuk Islam. Dengan bayangin kabeh, ini di mana kita ini? Oh ya, di Jakarta. Ya. Kita bayangkan semua, perjuangan Nabi dakwah maupun jihadnya itu yang masuk Islam, yang mati banyak yang masuk Islam lah. Kan perang Badar berapa mati, perang Uhud berapa mati, perang Ahzab berapa terbunuh, perang Hudaybiyah berapa terbunuh dan lain-lain. Yang terbunuh sedikit, terus akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Itulah keberhasilan. Jadi maka menurut saya kata-kata Rasulullah ketika Fatah Makkah itu betul-betul religius. Al-yauma yaumul marhamah. Betul-betul nasionalis. Al-yauma a'azzallahu fi Quraisy. Saya ngerti begini nih sejak 25 tahun yang lalu ketika bersekolah sama Ustaz Pak Imron tadi, gurunya sudah almarhum, itu sirah Nabi. Nah, kalimat nomor 5 tadi itu multi tafsir. Untuk kalau disampaikan kepada orang-orang yang ekstremis langsung religius itu orang kafir juga boleh bilang religius, orang Islam juga boleh bilang religius. Itu kata yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini kita ambil dari misalnya ketika ketika Hudaybiyah tulisan Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismika Allahumma. Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdillah. Contohnya, naik mas. Kemudian tadi kita sampaikan mukadimah bahwa pokok persoalan adalah Islam. Maka apapun yang ditempeli syariah baik, apapun yang diperoleh dari syariah tidak baik. Maka saya mencoba melihat kelihatannya politikus kita ketika di pondok, ketika di asrama Islamnya melekat. Ketika dapat duit Islamnya mulai mereteli. Ketika dapat jabatan Islamnya agak, padahal nilainya di Islamnya tadi. Naik lagi. Ya. Ini isu diskursus kebangsaan dalam Islam. Ini barangkali kalau ada yang mendengarkan bahwa ukhuwah watoniyah memangnya ada, ukhuwah sya'biyah memangnya ada, ukhuwah apalagi lain-lain memangnya ada. Lihat nomor pertama. Ayat pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi iman Rasul kebangsaan tidak boleh lepas. Sebab bangsa itu kalau tidak diurus Nabi akan diurus oleh Fir'aun. Nah, bangsa Indonesia kalau tidak diurus oleh orang-orang soleh akan diurus oleh orang tidak soleh dan selanjutnya. Kemudian poin yang kedua, wa ila adin akhahum huda. Allah mengutus kepada suku Ad, saudaranya namanya Hud. Berarti di sini ada ukhuwah sya'biyah, ada ukhuwah kesuan. Sama ngendikanya Pak Profesor tadi, ada persaudaraan Jawa dan lain-lain dan selanjutnya. Itu naluri dan itu ada. Jangan kalau udah tindak orang Jawa ketemu orang Jawa di Malaysia senangnya senang hidup. Orang Jawa di sini ketemu di orang Jawa di Pakistan, senangnya bermain. Itu naluri ya. Tapi problemnya adalah itu saudara tidak sampai mati. Nah, kemudian poin ketiga, wa ila samuda akhahum sholihan. Kepada suku Samud diutus saudaranya itu. Buat jenengan, ya Allah, ini jenengan punya anak dua misalnya. Yang satu sholatnya bagus banget, yang satu maksiatnya buruknya bukan, ya tetap biar itu adikku. Gue tidak sholat tetap adikku, tidak sholat tetap anakku, itulah saudara. Nah, kemudian yang poin yang ini beda dikit, 4. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Kepada tempat Madian diutus saudaranya namanya Nabi Syu'aib. Itulah ukhuwah watoniyah, saudara setanah air. Nah, kemudian Rasulullah juga yang kelima orang Quraisy dan selanjutnya. Tapi masalahnya adalah kita lihat surah Zuhruf
hal yanzuruna illa sa'atan ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'uruna al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Nanti yang bersaudara-bersaudara tadi nanti hubungannya rekat banget, tapi nanti di akhirat salah-salahan. Gara-gara kamu jadi tidak sholat, gara-gara kamu gara-gara Anda saya mensalah tafsirkan Pancasila dan selanjutnya. Jadi persaudaraan yang hanya sampai akhirat adalah yang diikat dengan takwa. Nah, maka dengan dibahas bahas detail bahwa landasan pendidikan Indonesia itu asalnya adalah pasal 31 ayat 3 yang isinya negara mengusahakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia untuk mencerdaskan hidup berbangsa. Itu sebenarnya. Nah, itu berbahasa. Nah, kemudian Ordewi tidak maklum, Mas. Pokoknya hidup ini asal tidak dikaitkan dengan iman dan Islam hilang. Kemudian arti keesaan Allah dengan rahmat Allah itu arti yang sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyatnya, luar biasa. Coba kita lihat di situ, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dan selanjutnya ulaika ashabul jannah. Ahlu tauhid itu ashabul jannah. Sehingga ketika tokoh bangsa inginnya membangun negara di atas tauhid, itu agar semuanya diboyong ke surga. Tapi makanya pelaku pemerintah syaratnya mesti ahli tauhid. Nah, itulah kaum muslimin yang soleh-soleh kalah 7-9 tahun, sehingga tadi mestinya kita ini prosesnya adalah interpretasi yang benar tentang Pancasila, implementasi yang benar tentang Pancasila, ternyata pembelokan terjadi misinterpretasi sampai berkepanjangan. Wallahu a'lam. Lanjut, Mas. Adapun patriotisme ini para teman-teman sudah sangat-sangat paham bahwa membela agama, membela negara itu sesuatu istimewa. Yang paling mudah adalah hadis, potongan hadis, man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna dini fahuwa syahid. Siapa yang berperang untuk membela hartanya saja syahid, apalagi bila pondok, apalagi bila negara warisan para sultan dan warisan para wali yang jumlahnya sekian banyak ayatnya, otomatis bila Islam yang di dalamnya bila Islam yang di dalamnya bila aset, yang di dalamnya bila madrasah, yang di dalamnya bila rumah, dan dalam bila negara, itu menjadi bagian daripada akidah umat Islam. Semestinya demikian. Naik, Mas. Nilai iman dan Islam yang diabadikan, ini baru kita cermati. Nilai-nilai iman dan Islam yang diabadikan oleh para founding fathers bangsa dalam konstitusi kita. Saya berpikir begini, kalau kita sudah tua-tua begini bisa berpikir begini dalam kondisi normal, apalagi orang yang seumur kita dalam kondisi perang. Biasanya orang yang dalam kondisi perang yang baik-baik itu pikirannya jernih dan ingatnya kepada orang tua. Kalau pikirnya jernih. Tapi kalau orang nggak jernih ya nanti minum terus nekat. Tapi orang jernih, maka ada satu kata ulama kepada ulama, idza ra'aitan nasa fi ikhtalafu fa'alaika bi'ahli suhul. Kalau orang lihat beda pendapat, ini bagusnya apa? Ini bagaimana? Gampang aja, tanya orang Hamas. Ini apa, gampang aja, tanya Taliban. Sebab orang yang pejuang-pejuang itu biasanya cenderung pikirannya jernih. Tapi kalau udah kayak biasa kita ini cenderung pikirannya jernih, tidak jernih pun tidak kita tahu. Nah kemudian era kemerdekaan itu era perang. Era kemerdekaan pra dan pasca itu era perang. Hanya problemnya sejarawannya tidak membahasakan dengan jihad itu problemnya. Jadi pra dan pasca kemerdekaan itu era jihad. Orang era jihad biasanya ulamanya pun mujahid, ulamanya pun jenderal. Jadi ulama bisa berpikir jenderal, jenderal mengikuti pikiran ulama. Itu kalau dunia perang itu. Maka karya-karyanya mesti jernih. Untuk menunjukkan jernih, saya nukil kata-kata orang Taliban.
Dan saya nukil kata-kata orang Taliban begini, bagaimana ini jebakan Barat, bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi di Afghanistan? Dijawabnya, kalau di kita itu sulit jawabnya, kalau mereka jawabnya gampang. Demokrasi tidak ada sejarahnya di negeri kami. Selesai, orang nggak bisa masuk. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pemberian hak-hak wanita di perundang-undangan Afghanistan? Dijawabnya, hak-hak wanita kita berikan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Selesai. Nah, ini kan pernyataan yang sangat-sangat jernih. Tapi untuk bisa ngomong begitu harus perang dulu melawan NATO 20 tahun. Nah, dapat ilmu. Oke, maka dari konteks ini karya-karya para tokoh itu istimewa dalam Undang-Undang 45 secara umum adalah nilai-nilai Islam. Berikutnya, oh iya, ya, berikutnya lagi. Sebelumnya, ayo, sebelumnya, apa bagus saya? Bagus. Nah, ini saya kasih judul implementasi politik syariah para pendiri bangsa. Nah, aku tuh dekat dikit. Ya, apa namanya? Ini pun Pancasila yang semestinya berlaku. Pancasila yang pertama 29 Mei, ini yang pakarnya Pak Bambang, 2945 itu sila pertama peri kebangsaan, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga peri ketuhanan, sila ketiga keempat peri kerakyatan, sila kelima peri kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian Pancasila 1 Juni yang diusulkan oleh Soekarno, sila pertama kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi. Itu untuk orang yang aktif yang sangat-sangat anti demokrasi. Kalimat demokrasi asalnya tidak ada di Undang-Undang 45. Nanti yang bicaranya Pak Bambang. Kemudian kalimat demokrasi pernah diusulkan tapi tidak diterima. Pernah diusulkan oleh Soekarno tapi tidak diterima. Karena yang diterima adalah adalah Pancasila versi 22 Juni awal 45, yaitu gini. Sila pertama, negara ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Bersatu Indonesia. Dan ini sama. Nah, tapi kemudian tanggal 18 Agustusnya ini Pancasila yang berlaku sejak 45 dan sebagian berikutnya adalah 7 kata hilang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Versi pemimpin ketua Persis zaman dulu kala Pak Ihsan Sori, hilangnya 7 kata berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah pengkhianatan. Kok bisa? Nah, ini kan merumuskan ini kan pakai musyawarah. Kemudian dirubahnya di luar musyawarah. Itu satu sisi. Tapi kalau versi Habib Rizik Syihab, saya setuju. Ini adalah min haitsu la yahtasib. Karunia Allah yang tidak duga-duga. Kalau kalimatnya dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, berarti nanti kalau ada orang non Islam jalan-jalan tidak pakai baju boleh. Putri misalnya gitu. Karena apa? Karena syariat tidak berlaku bagi dia. Kemudian orang-orang yang non minum obat dan lain-lain boleh, karena syariat tidak berlaku untuk dia. Padahal yang namanya hukum positif berlaku untuk semuanya. Misalnya antum dengan berkreatif, misalnya naik motor bergaya Amerika atau bergaya Afghanistan lewat jalan kanan, ya tidak boleh. Undang-undangnya kiri soalnya. Padahal gaya Amerika, gaya Afghanistan kanan. Tidak boleh. Nah, kemudian ketika ketuhanan yang Maha Esa mendasari negara, berarti hukum Islam berlaku untuk seluruhnya. Nah, itu maka saya coba cermati, Pancasila yang berlaku sekarang adalah Pancasila versi Dekret Presiden 5 Juli 59. Dalam Dekret Presiden Pancisanya sama, tapi ada catatan bahwa waktunya PSBB ya. Ada catatan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 45. Cepat kan?
Ini bentuknya. Negara berdasarkan atas keduanya yang Maha Esa, pasal sekian, ini semakna dengan kulul wahad. Pertanyaannya, ini otak atik mantuk atau kebetulan atau direncanakan. Kalau direncanakan berarti mereka betul-betul orang ideolog visioner. Kalau direncanakan. Kemudian kalau di luar rencana, mereka orang-orang soleh mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kemudian juga apa namanya, like mas sedikit tadi. Ini terakhir, Mas Sol, ini menurut saya sangat-sangat menarik. Landasan pendidikan. Soalnya landasan pendidikan itu penentu pemimpin bangsa. Pemimpin sekarang kan pemimpin bangsanya IMA dari UI, IMA dari UGM, IMA dari mana-mana yang favorit lah. Padahal dasar pendidikan adalah negara memprioritaskan nomor 3, yang 3. Pemerintah mengusahakan dan menjalankan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, 1, ketakwaan, 2, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ini, nah dari sini saya berpikir ini kalau bukan tokoh soleh tidak akan mudah. Kenapa? Yang membuat orang-orang soleh dan tokoh. Nah maka saya tutup dengan kalimat urgensi iman, takwa dan akhlak demikian. Apa namanya, innal insana lafi khusr illa ladina amanu. 1. Yang kedua, takwa, innal lil muttaqina mafaza, orang bertakwa serba untung. Kemudian wa may yattaqillah, dan saja malu semua. Nah yang terakhir tentang akhlak saya sampaikan hadis bahwa Rasulullah ditanya apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga, takwa dan akhlak. Sebab takwa Allah wa husnul khuluq. Kalau takwa kepada Allah akan memperbaiki interaksi hubungan antara makhluk dan Allah. Kalau akhlak bagus, memperbaiki hubungan antar sesama anak bangsa. Ini menurut saya ini karya yang sangat-sangat jenius dan soleh dan alim. Maka diperlukan juga orang alim yang soleh yang apa namanya untuk membacanya dan mentafsirkannya dan mengimplementasinya. Kalau nanti prakteknya di luar itu berarti menandakan memang apa namanya ila wusdal amru fi wa adhi fantarisah. Apabila urusan negara diserahkan kepada orang yang berhak, tunggulah kiamatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.